Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Mulyo Widodo kembali hadir ke hadapan Anda dalam acara Bubble Expose. Dan pada Bubble Expose edisi kali ini kami mengangkat tema mengenai eh, akselerasi digitalisasi keuangan. Dan pemirsa, untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, tentunya digitalisasi merupakan hal yang mutlak yang harus dilakukan oleh bangsa Indonesia, termasuk digitalisasi di bidang keuangan. Dan untuk membahas lebih lanjut seperti apa sebenarnya akselerasi digitalisasi keuangan, terutama di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan di Indonesia pada umumnya, telah hadir dua orang narasumber kita di studio kali ini. Yang pertama adalah Bapak Hastomo Ardi, yang merupakan Kepala Unit Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengawasan SPPUR, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bangka Belitung. Selamat siang, Pak Hastomo. Selamat siang, Pak. Ya, dan yang kedua adalah Bapak Dr. Ari Agung Nugroho SEMBA AWM, yang merupakan Sekretaris Prodi S2 MM FEB UBB dan anggota IC Bangka Belitung. Selamat siang, Pak Ari. Siang, Sehat ya, Pak Ari? alhamdulillah sehat. Ya, dan langsung saja kita ke Pak Tomo, panggilannya Pak Tomo ya. Siap. Pak Tomo, mungkin banyak pemirsa di rumah yang masih belum mengetahui nih Bapak. Mungkin definisi dari digitalisasi keuangan itu seperti apa sih? Oke. Terima kasih, Pak. Pertama-tama senang sekali kami bisa hadir ya, Pak. Kami bisa sharing, kami mewakili Bank Indonesia untuk sharing terkait akselerasi digitalisasi keuangan ini. Jadi pertama-tama mungkin kita tahu bahwasanya perkembangan zaman terakhir ini ya, Pak ya, perkembangan zaman terakhir ini sangat pesat, terutama sejak adanya penemuan internet, kemudian penemuan adanya smartphone di tahun 2010-an, kemudian kita mengalami masa ketika di mana 2010-an itu juga perkembangan internet itu sangat pesat, dan kemudian kita mengalami masa yang namanya COVID pada waktu itu. Nah, tentunya kita tahu dengan perkembangan itu semuanya serba seamless, semuanya serba connected. Jadi jarak bukan lagi jadi pemisah dari semuanya. Nah, seiring dengan manusia itu hidup, tentunya adanya pemenuhan kebutuhan, Pak. Adanya pemenuhan kebutuhan daripada sehingga ada demand yang terbentuk. Betul. Ketika demand yang terbentuk, maka tentunya ada supply. Nah, supply dan demand inilah yang menyebabkan adanya interaksi, Pak. Interaksi inilah yang melibatkan adanya keuangan. Sehingga dengan perkembangan zaman tadi, adanya keuangan, dengan adanya perkembangan keuangan digital itu, maka seiring dengan jalannya waktu itu, perkembangan digital itu terus berkembang sehingga keuangan juga terlibat di dalam hal ini. Nah, oleh karena itu, ketika aktivitas ekonomi itu terjadi, nah, semakin hari semakin berkembang, maka pertumbuhan ekonomi pun terjadi dari waktu ke waktu. Pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu itulah yang tentunya ada transaksi itu melibatkan keuangan, Pak. Nah, adanya keterlibatan keuangan inilah yang tentunya menyebabkan akselerasi digitalisasi keuangan itu. Untuk itu, sebenarnya memang banyak pihak yang terlibat di dalam akselerasi digitalisasi keuangan itu, bukan hanya tadi daripada supply dan demand, tetapi banyak juga yang terlibat. Dari memang manusia itu sendiri yang tentunya ada demand, kemudian karena ada demand terjadilah adanya supply. Ketika terjadi supply dan demand itu, maka kita tahu bahwasanya kehidupan sosial seperti sekarang ini. Kehidupan sosial sekarang ini kita juga tidak sendiri, ada pemerintah, daerah, kemudian kita juga di bawah naungan negara, kemudian ada berbagai otoritas, ada pelaku usaha dan semuanya. Nah, itulah yang mungkin pada prakteknya adalah adanya interaksi antara semuanya ini menyebabkan digitalisasi terus berkembang. Nah, ketika pada zamannya COVID-19, kita tahu bahwasanya pada tahun 2020, nah ini memang katakanlah blessing in disguise terkait dengan perkembangan akselerasi digitalisasi keuangan ini. Jadi ketika pada waktu itu semuanya berinteraksi, harus terjadi pemenuhan kebutuhan itu, tapi kita terpisahkan oleh jarak, sehingga hal ini menyebabkan kita tetap harus melakukan transaksi ini, sehingga akselerasi itu pun terjadi, Pak. Terjadi dan tentunya berkembang sampai dengan sekarang ini. Mungkin itu sebagai pembuka yang bisa kami sampaikan. Bagaimana sebenarnya keuangan digital itu dapat meningkatkan inklusi keuangan ya? Karena memang kalau kita tahu masih banyak masyarakat yang masih menggunakan transaksi secara tradisional atau secara konvensional itu, Pak. Seperti apa? Nah, kalau terkait dengan inklusi keuangan, kita tahu bahwasanya
bukan hanya masyarakat yang membutuhkan tadi, yang mempunyai demand itu bukan hanya masyarakat yang katakanlah masyarakat yang hanya berpenghasilan tinggi saja, tapi semua aspek. Berpenghasilan menengah, kemudian berpenghasilan yang juga di bawah katakanlah. Nah, semua orang itu katakanlah kita kategorikan sebagai bankable dan unbankable. Bankable itu berarti yang memang terkoneksi terhadap uh, keuangan itu sendiri, sehingga sementara unbankable itu adalah yang memang belum terkoneksi. Sehingga karena perkembangan zaman itu pada COVID itu semua orang yang unbankable pun perlu mendapatkan pemenuhan kebutuhan itu. Sehingga kita lihat bahwasanya perkembangan terakhir itu di Indonesia sendiri adalah katakanlah ada kebutuhan transportasi online pada waktu itu. Kemudian selain transportasi kita juga butuh yang namanya makan masyarakat pada umumnya. Sehingga dengan perkembangan zaman seperti itu muncullah berbagai katakanlah fintech, teknologi finansial yang menghadirkan berbagai kemudahan-kemudahan tentunya untuk pemenuhan kebutuhan itu sendiri. Hal ini menjawabkan tadi yang unbankable itu semuanya menjadi bankable. Bankable dalam artian mereka terkoneksi terhadap semua pemenuhan kebutuhan itu, semua terkoneksi terhadap keuangan itu sendiri, Pak. Sehingga kita bisa lihat bahwasannya dari orang-orang yang memang belum pernah tersentuh menjadi katakanlah tersentuh, connected terhadap inklusi keuangan, sehingga secara nggak langsung katakanlah tingkat literasi keuangan ataupun tingkat unbankable itu akan meningkat seiring berjalannya waktu menjadi meningkat terkait dengan itu. Mungkin itu, Pak. Ya, kita ke Pak Ari nih, Pak. Pak Ari, sebenarnya dari sisi pengamat ekonomi sendiri, bagaimana pemerintah dalam hal ini Bank Indonesia ya Pak, menjalankan akselerasi digital? Apakah sudah on the track atau kau memang perlu ada catatan-catatan ini Pak? Gimana Pak Ari? Baik, terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mas Mulyo ya sebagai pembawa acara di sini. Kemudian Ibu Astri yang sering korespondensi sama saya. Kemudian khusus buat Pak Kepala LPP TVRI juga, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dan tentunya kampus saya Universitas Bangka Belitung yang menugaskan saya untuk mengisi kegiatan dialog interaktif ini ya Mas ya, untuk live bagaimana literasi dan inklusivitas terhadap keuangan digital ini, perkembangannya bagaimana tentunya. Dan apakah secara otoritas ya kan, apakah Bank Indonesia sudah menjalankan ini? Dan tentunya jawabannya iya Mas, karena Bank Indonesia juga ada produk QRIS ya Mas ya, yang ini setiap tahun itu mengalami peningkatan juga tentunya. Dan perlu dipahami bahwa literasi keuangan digital itu adalah bagaimana ya kan masyarakat itu bisa memahami dalam penggunaan tools maupun aplikasi yang berhubungan dengan platform digital tentunya di bidang keuangan tentunya. Apalagi kita bilang vintage. Nah, vintage ini ada berbagai macam produk tentunya. Ada pembayaran, kemudian ada juga investasi, ada fungsi pinjaman juga, kemudian fungsi logistik juga, dan hal lain sebagainya yang terus berkembang dari tahun ke tahun tentunya, sesuai dengan segmen pasar yang semakin berkembang, sesuai yang disampaikan Mas Tomo tadi ya Mas ya, bagaimana proses awal mulanya, apalagi ketika terjadi pandemi COVID itu otomatis digitalisasi di bidang keuangan itu semakin meningkat di berbagai sektor tentunya itu. Nah makanya apakah on the track ya itu udah didukung oleh Bank Indonesia, bagaimana kita punya produk nasional yang cukup bisa diaplikasikan di semua lini masyarakat, di mana vintage itu sendiri bisa ya intinya untuk produk baik barang maupun jasa tentunya. Dan untuk Bangka Belitung sendiri muncullah berbagai aplikasi yang serupa, misalnya Walan, kemudian Papin Kajek yang itu mengadopsi dari Gojek dan Grab misalnya, seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan Mas. Terkait dengan peluang nih Pak, kalau dari pengamat ekonomi sendiri bagaimana peluang digital ekonomi seperti itu? Oh ya, baik, untuk peluang digital ekonomi ya terkait finansial teknologi yang berkembang di masyarakat saat ini menjadi peluang sekaligus tantangan tentunya. Yang mana peluang ini memudahkan fleksibilitas ya dalam hal pembayaran ya cashless lah. Jadi tidak perlu membawa uang secara tunai. Kemudian tentunya hal ini juga akan membawa dampak ya bagaimana kegiatan perekonomian itu akan lebih cepat. Nah, lebih cepat dan lebih tepat ya kan, tapi ada tantangan yang harus
dipahami ya oleh semua pihak ya, bagaimana otoritas platform atau aplikasi ini bisa membuat nyaman penggunanya, end usernya, sehingga tidak ada celah atau peluang yang namanya pencurian data, kemudian kehilangan uang dari para nasabah atau penggunanya, kemudian security ya, security-nya ini juga harus ditingkatkan tentunya dan mudah. Nah, makanya sekarang ini ada aplikasi yang dua ya, untuk security-nya tidak hanya memasukkan PIN tapi juga ada autentifikasi lainnya itu menjadi hal yang penting untuk tantangan ke depan. Jangan sampai nanti banyaknya vintage yang bermunculan kemudian menjadikan permasalahan, terutama kita lihat pinjol ya. Kemudian ini juga menjadi atensi bersama ya kan, termasuk yang namanya judi online juga, itu juga bagian dari vintage juga itu gitu. Itu hal yang cukup merasakan akhir-akhir ini fenomena yang semoga kedepannya ya kan ini bisa dilakukan ya cyber security ya istilahnya ya, sehingga bisa mencegah tindakan preventif terjadinya kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam hal penggunaan vintage itu sendiri. Seperti itu. Nah, kita ke Pak Tomo lagi nih. Pak Tomo, sebenarnya apa peran, tadi ada disinggung sedikit terkait dengan fintech ya, financial technology seperti itu. Untuk dalam mengakselerasi keuangan digital, bagaimana sebenarnya dampak terhadap sektor perbankan tradisional? Nah, kalau misalkan dampaknya terhadap sektor perbankan, kita tentu tahu bahwasanya memang perbankan itu tadinya kan memang masih sifatnya tradisional. Betul. Orang butuh melakukan transaksi datang ke bank ya Pak ya. Kemudian seiring dengan tadi perkembangan teknologi, kemudian bermunculanlah fintech. Fintech ini menawarkan kemudahan dalam melakukan transaksi, dalam melakukan katakanlah tadi pemenuhan kebutuhannya tadi ya. Makan, kemudian apakah kebutuhan-kebutuhan lainnya, sehingga semuanya hadir dalam teknologi. Semuanya orang-orang semuanya bisa menggunakan HP, menggunakan katakanlah laptop, komputer, HP untuk melakukan transaksi, untuk melakukan berbagai itu. Tentunya ini sedikit banyak memang kita lihat bahwasanya apa yang dihadirkan oleh fintech ini juga dihadirkan oleh perbankan. Namun perbankan nasional ini, perbankan yang ada di ini kita memang sifatnya lebih tradisional tadi, sehingga pada waktu bermunculan fintech ini, perbankan nasional sedikit banyak memang katakanlah sedikit terdampak. Tapi kita melihat bahwasanya perbankan tentunya mempunyai jejak yang panjang. Dia memiliki katakanlah jam terbang yang lebih panjang, sehingga katakanlah lebih robust Pak. Lebih robust dalam berbagai pengalaman yang ada. Sedangkan memang fintech ini hadir kemudian memberikan kemudahan-kemudahan dan berbagai fleksibilitas tadi yang disampaikan oleh Pak Ari terkait dengan pemenuhan kebutuhan itu sendiri. Nah, tapi seiring berjalannya waktu memang kita melihat bahwasannya masyarakat melihat bahwasannya bank juga, selain masyarakat yang melihat bagaimana perkembangan fintech dan juga perbankan, bank juga tidak mau kalah tentunya Pak. Bank melihat bahwasannya dengan perkembangan zaman ini apa yang dibutuhkan oleh masyarakat harus dapat dipenuhi juga supaya perbankan itu juga bisa bersaing tentunya untuk bisa tetap eksis, tetap bisa hadir di masyarakat, sehingga apa yang dilayani oleh fintech tadi juga dilayani oleh perbankan sekarang. Katakanlah semua orang bisa melakukan menabung, kemudian bisa juga tarik tunai kaitannya dengan perbankan, bagaimana melakukan transaksi, transfer, setor, semuanya dalam genggaman smartphone itu sendiri juga. Oleh karena itu kami melihat bahwasanya walaupun terdampak di awal, katakanlah sedikit terdampak, tapi dengan seiring berjalannya waktu, sebenarnya dua-duanya adalah bersinergi, Pak. Ya. Bersinergi, berkolaborasi, bagaimana tentunya memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat untuk bisa memenuhi kebutuhan masyarakat itu. Mungkin itu, Pak. Ya, oke. Semakin menarik perbincangan kita pada siang hari ini, tapi kita jeda sebentar nih, Pak Ari dan Pak Tomo. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Bubble Expose, dan pada Bubble Expose siang menuju sore hari ini kami akan membahas mengenai akselerasi digitalisasi keuangan di Provinsi Bangka Belitung. Dan telah hadir dua orang narasumber. Yang pertama adalah Bapak Hastomo Ardi yang merupakan Kepala Unit Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengawasan SPPUR KPWBI Provinsi Bangka Belitung, dan Dr. Ari Agung Nugroho SEMBA AWM yang merupakan Sekretaris Prodi S2MM FEB UBB dan anggota IC Bangka Belitung. Kita lanjutkan kembali ke Pak Tomo lagi nih, izin Pak Ari. Pak Tomo, Ya. sebenarnya data dari BI sendiri di Bangka Belitung, seperti apa sih Pak potret digitalisasi keuangan? Oke, terima kasih Pak. Nah, memang Bank Indonesia kita tahu sebagai sebagai otoritas bank sentral memiliki beberapa kewenangan Pak. Kita pahami bahwasannya memang Bank Indonesia selain sebagai otoritas moneter, otoritas makroprudensial dan juga otoritas sistem pembayaran. Nah, terkait dengan data sistem pembayaran ini, Bank Indonesia sebagai regulator mempunyai beberapa pengaturan terkait dengan kita tahu bahwasanya ada KRIS, kemudian beberapa kebijakan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia seperti BI Fast yang kita ketahui, kemudian ada transaksi juga, beberapa transaksi yang mungkin dikenal oleh masyarakat adalah clearing dan juga RTGS. Nah, terkait dengan yang paling baru tadi disampaikan juga oleh Pak Ari terkait dengan adanya transaksi KRIS. Nah, kita juga mengenal beberapa waktu terakhir itu adalah terkait dengan perkembangan uang elektronik. Nah, kita lihat bahwasanya terkait dengan data-data tersebut, Pak, kita lihat transaksi uang elektronik itu dari waktu ke waktu selalu tumbuh dan terus berkembang dari waktu ke waktu, di mana sampai dengan triwulan 2 2024 ini, transaksi uang elektronik ini di Bangka Belitung khususnya sudah mencapai 528,07 miliar dengan volume transaksi yang mencapai 3,80 juta. Nah, transaksi ini tentunya tadi kita sampaikan tumbuh bukan hanya di Indonesia, tapi di Bangka Belitung ini juga terus tumbuh. Nah, demikian pula juga dengan adanya transaksi KRIS yang memang menjadi katakanlah terobosan policy yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia sejak tahun 2018. Transaksi KRIS yang sangat gampang kita pakai dengan tagline-nya Bank Indonesia adalah cepat, mudah, murah, aman dan andal. Kita tentunya mengupayakan agar transaksi itu bisa lebih cepat dan juga lebih bagus. Nah, transaksi KRIS itu pada triwulan 2 sudah mencapai 249,66 miliar. Volumenya mencapai 1,89 juta. Nah, angka tersebut itu tumbuh sangat pesat tentunya. Angka dari tadi transaksi KRIS itu mencapai 159,65% secara YoY pertumbuhannya. Sedangkan transaksi itu tadi yang sebanyak 1,89 juta itu transaksinya tumbuh 246,18%. Nah, angka-angka itu tadi tentunya lebih tinggi pertumbuhannya. Kita lihat bahwasannya di triwulan 1 itu hanya mencapai 70,11%. Kemudian untuk yang terkait dengan volume itu hanya mencapai 58,68%. Sedangkan tadi di triwulan 2 kita lihat bahwasannya tumbuhnya persentase yang tadi saya sempat sampaikan adalah ratusan persen. Nah, tentunya kami harapkan pertumbuhan transaksi KRIS ini, BI Fast dan semuanya itu tentunya adalah untuk tadi meningkatkan inklusivitas daripada keuangan itu sendiri. Peningkatan literasi keuangan, transaksi keuangan yang ada di Indonesia, khususnya di Bangka Belitung. Seperti itu, luar biasa. Artinya memang pertumbuhannya sangat pesat sekali. Dari Pak Ari sendiri gimana Pak Ari? Ini luar biasa kalau kita melihat data yang disampaikan oleh BI tadi. Terkait dengan data itu, sebenarnya ekosistem dari digitalisasi ini Bapak melihatnya seperti apa Pak? Baik, jadi ini yang perlu ditingkatkan ya di bidang sumber daya manusia tentunya. Bagaimana ekosistem digitalisasi ini bisa diperluas sehingga SDM yang kompeten, yang handal itu bisa dilepas dalam dunia kerja tentunya. Dan ini butuh berbagai pemangku kepentingan untuk workshop kurikulum kalau di dalam perguruan tinggi itu ya. Betul. Jadi adanya workshop kurikulum, kemudian ada program, sekarang ini ada Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, ada program pemagangan yang nanti akan
diharapkan para mahasiswa atau peserta didik ini tahu bagaimana dunia digital di bidang keuangan ini bisa dipahami perannya di masyarakat tentunya. Nah, kemudian juga menjaring kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, dan membuat networking tentunya dengan perusahaan-perusahaan yang berhubungan dengan sistem keuangan digital tentunya. Nah, ini hal yang penting ya dalam membangun ekosistem itu. Peran SDM itu kunci yang utama gitu. Seperti itu. Ya. Kalau dari BI gimana Pak ekosistem digitalisasi keuangan di Bangka Belitung dan di Indonesia lah secara umum? Nah, kalau kaitannya dengan digitalisasi tadi ekosistemnya seperti apa tadi ya kita sampaikan bahwasanya pemenuhan kebutuhan masyarakat itu tentunya hadir fintech, kemudian hadir yang sebelumnya ada perbankan, semuanya berlomba-lomba untuk menghadirkan bagaimana katakanlah produknya itu bisa dibeli oleh masyarakat, bisa digunakan oleh masyarakat luas, sehingga dalam melakukan itu tentunya baik perbankan maupun katakanlah tadi fintech itu tentunya mempunyai cara-caranya tersendiri Pak, cara-caranya tersendiri untuk menghadirkan produk maupun jasanya itu sendiri. Tentunya, tapi kan kita memang kita sadari bahwasanya kita hidup ada di negara kesatuan Republik Indonesia, Pak. Kita punya berbagai otoritas. Kita punya pemerintah pusat, kita punya pemerintah daerah, lembaga terkait. Kita semua tentunya punya, kalau misalkan itu semua dibiarkan begitu saja berkembang, tentunya khawatirnya kan pasti kemungkinan ada berbagai cara yang digunakan itu sehingga kemungkinan sangat besar mengganggu kepentingan atau mengganggu beberapa pihak tertentu. Oleh karena itu perlu dipagari, Pak. Perlu dipagari dan tentunya perlu selaras dengan bukan hanya kaitannya terkait dengan keuangan, tapi non-keuangan juga. Betul. Seperti misalkan kaitannya katakanlah dengan SDM tadi, tenaga kerja. Pemenuhan transportasi online kaitannya sama SDM. Bagaimana kegiatan-kegiatan ini bisa katakanlah bermanfaat, tapi juga harus sesuai dengan katakanlah ketentuan-ketentuan, kaidah-kaidah yang sudah ada, yang sudah diatur oleh ketentuan ketenaga kerjaan, katakanlah seperti itu. Bukan hanya terbatas pada itu, kita tahu bahwasanya ini semua sangat terkait dengan apa yang diatur oleh otoritas lainnya. Kami, Bank Indonesia, Bank Sentral terkait tadi dengan sistem pembayaran, kemudian otoritas moneter, tentunya terkait topik kita berkaitan dengan digitalisasi keuangan tadi, tentunya ini tidak bisa dibiarkan hanya secara ini saja. Maksud saya adalah dibiarkan begitu saja berkembang, tapi ini kan kita interconnected tadi, Pak. Seamless bukan hanya di Indonesia saja, tapi di luar negeri. Kita tahu bahwasanya beberapa kali terjadi krisis yang ada di luar negeri berdampak kepada Indonesia. Oleh karena itu, makanya ekosistem ini tentunya kita bersama-sama antara otoritas, kemudian kementerian, kemudian pemerintah, dan juga lembaga terkait, kemudian juga ada industri yang tentu saja terus melakukan inovasi-inovasi, memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan kenyamanan dan keamanan kepada semua pengguna, itu masyarakat luas. Inilah kita harapannya tentunya adalah semakin hari semakin tumbuh. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan itu kita harapkan terus terjadi di Indonesia dan di Bangka Belitung. Seperti itu. Gitu. Ke Pak Ari. Pak Ari, sebenarnya tadi kalau Pak Astomo mengatakan bahwa perlu ada hal-hal yang dirapikan, nah seperti itu ya Pak Astomo ya. Sebenarnya apa sih yang harus diperbaiki atau ada aturan terkait dengan sistem digital ini yang perlu kayaknya ini harus dirapiin deh seperti itu. Oh ya. Dari Pak Ari seperti apa? Baik, memang ya ini menjadi hal semua pihak ya tentunya ya. Baik dari otoritas, kemudian pemerintah, kemudian platform aplikasi digital terutama di bidang keuangan, kemudian dari Bank Indonesia juga ya Mas Tomo ya, itu bagaimana itu bisa dirapikan dari masyarakat sendiri, bagaimana bisa edukasi terhadap keuangan itu paham benar, bagaimana pembayaran, pinjaman online itu tidak menjadi malapetaka di kemudian hari. Betul. Malahan ya. Itu perlu dipahami juga bagaimana literasi keuangan, pemahaman terhadap
keuangan ya, bijak dalam penggunaan uang itu yang utama. Jadi literasi keuangan digital itu ya uangnya ada, nah platformnya ada, tapi bijak dalam menggunakan platform tersebut. Nah, kemudian maka di perguruan tinggi adanya workshop kurikulum yang mengundang dari pihak praktisi maupun pakar tentang keuangan digital, kemudian adanya riset, kemudian adanya inkubasi bisnis, kemudian adanya pusat studi, bahkan di prodi kami di Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Bangka Belitung ada prodi yang spesifik, yaitu bisnis digital, yang sebelumnya itu tidak ada. Nah, kemudian perguruan tinggi lain juga seperti itu. Sebagai contoh di internasional ya, tingkat global, Nanyang Technology University itu sudah membuat ya kan semacam kompetisi, kemudian ajang terkait dengan keuangan digital. Nah, kemudian literasi itu juga penting ya. Kemudian ekosistem itu bagaimana menjalin networking juga ya dengan berbagai pihak seperti yang disampaikan Mas Tomo tadi ya. Nah, itu makanya perlu dirapikan bagaimana tidak terjadi permasalahan di kemudian hari. Nah, sehingga misalnya sebagai contoh, masyarakat paham nih bagaimana fungsi investasi untuk mendapatkan dana yang lebih di masa yang akan datang kan. Nah, tapi paham dulu apa sih fungsi investasi di bidang digital itu gitu. Karena perbankan juga udah mulai menjual produk-produk investasi juga ya Mas Tomo ya. Dan marketplace pun juga seperti itu, demikian rupa gitu. Nah, ini harus paham bagaimana investasi terkait komoditas maupun investasi terhadap aset atau surat berharga. Nah, ini harus dipahami semua dulu. Kalau tidak paham, jangan coba-coba mulai investasi kalau nanti nggak malah terjadi penurunan aset tentunya. Nah, itu sebagai contoh. Nah, artinya peningkatan literasi keuangan harus terus ditingkatkan terus ya Pak ditingkatkan. Ya? Nah, ada beberapa buku, handbook, ya digital juga. Kita tinggal akses ya di internet. Ada Sikapi Uangmu di OJK. Kemudian publish edukasi di Bank Indonesia. Kemudian buku-buku yang diterbitkan oleh para akademisi ya. Nah, itu perlu dibaca tentunya. Dan satu hal kuncinya, membaca ya. Membaca dari sumber yang terpercaya. Jangan apa kata orang, apa kata teman, itu akan menjadikan efek yang tidak positif tentunya di kemudian hari. Jadi kita bijak, kita yang mengendalikan teknologi itu, bukan kita dikendalikan oleh teknologi, itu filosofinya teknologi digital itu. Itu seperti itu kira-kira. Mas. Oke, luar biasa. Dan dengan literasi pastinya meningkatkan akselerasi digitalisasi keuangan ini juga ya Pak ya? Tentunya diharapkan seperti itu, karena itu cashless itu termasuk program yang perluas oleh Bank Indonesia, bagaimana QRIS itu juga yang tadi saya sampaikan gitu. Nah, tadi di segmen pertama Pak Ari juga ada menyinggung soal peluang. Nanti saya akan tanyakan bagaimana sebenarnya potensi peluang digitalisasi keuangan terutama di Bangka Belitung, dan kita jeda sebentar nih Pak Tomo dan Pak Ari, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Usai jeda kita akan kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bubble Expose, dan kita lanjutkan kembali tema kita pada siang hari ini yang mengenai akselerasi digitalisasi keuangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kita sedikit ke Pak Ari dikit ini Pak. Tadi ada saya singgung terkait dengan peluang Bapak ya. Peluang terkait dengan digitalisasi keuangan di Bangka Belitung ini seperti apa sih Pak peluangnya? Baik ya, untuk di daerah tentunya untuk peluang bagaimana di daerah ini untuk keuangan digital ini bisa lebih dimanfaatkan ya, bagaimana meningkatkan perekonomian daerah. Nah, ini kita bisa lihat ya bagaimana UMKM itu bisa naik kelas dengan digitalisasi ini. Nah, UMKM bisa naik kelas, kemudian klaster-klaster industri juga bisa lebih lebih cepat, lebih tepat, kemudian growth-nya, pertumbuhannya juga meningkat tentunya dari sisi profit maupun benefit ya buat masyarakat sekitar, dan tentunya meningkatkan perekonomian wilayah dan perekonomian Indonesia tentunya. Jadi untuk digitalisasi ini akan bawa dampak ya, baik dari sisi keuangan maupun sisi marketingnya tentunya Mas. Nah, jadi adanya SEO, SEM, kemudian Google Profile Business, kemudian adanya pembayaran keuangan e-payment, sehingga UMKM itu tidak perlu repot-repot ketika terjadi pembayaran, itu tidak perlu repot-repot bawa uang secara realnya ya. Jadi
ini menghindari apa namanya terjadi permasalahan, apakah itu tercecer, apakah itu kehilangan dan lain sebagainya tentunya. Nah, kemudian ini menjadi manfaat berkelanjutan ke depan. Bagaimana meningkatkan ya perekonomian daerah ini lebih tumbuh ya, kemudian sustainable, kemudian yang saat ini kita mengejar ke green economic tentunya. Nah, potensi-potensi lokal apa yang bisa dimanfaatkan dan bisa dilihat oleh global tentunya. Nah, seperti itu kira-kira Mas. Itu jadi PR selanjutnya bagi pemerintah daerah Iya. dan instansi terkait ya, Iya, Pak Ari ya, ya. terkait dengan potensi itu ya. Potensi itu untuk UMKM bisa naik kelas, untuk pemerintah bisa menyediakan ya payment-payment yang mudah diakses, mudah dilakukan 24 jam real time istilahnya ya. Jadi hari itu juga selesai. Bagaimana pembayaran pajak meningkatkan penerimaan daerah, kemudian bagaimana melihat potensi peta daerah dari sisi pemerataan pertumbuhan teknologi digital itu tadi. Oke, gitu. baik. Kita ke Pak Tomo lagi nih, Pak Tomo. Pak Tomo sebenarnya secara umum tadi kalau Pak Ari tadi untuk UMKM ya. Tapi kalau secara umum manfaat dari digitalisasi keuangan ini seperti apa? Nah, kalau manfaat dari digitalisasi keuangan ini tentunya kita tadi ya terkait dengan kebutuhan manusia memberikan akses yang seluas-luasnya Pak kepada seluruh masyarakat. Mungkin kita tahu bahwasanya dulu zaman-zaman kita masih kecil mungkin kita mendengar menabung mungkin ya Pak ya. Tapi seiring berjalannya waktu ternyata menabung saja tidak cukup karena tergerus oleh apa yang namanya inflasi, sehingga kita perlu melakukan beberapa aktivitas seperti investasi, kemudian juga melakukan pembiayaan dan sebagainya. Nah, terkait dengan itu maka digitalisasi ini tadi memberikan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada seluruh masyarakat tentunya. Seluruh masyarakat itu siapa? Tentunya seluruh masyarakat itu adalah UMKM. Aktivitas ekonomi yang ada di Indonesia hampir 90% lebih tentunya ditopang oleh apa yang namanya UMKM. Sehingga tadi sangat relevan apa yang disampaikan oleh Pak Ari, bahwasanya memang UMKM inilah yang menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Jadi harapannya memang tadi disinggung oleh Pak Ari terkait dengan sistem pembayaran dalam bertransaksi menggunakan UMKM, karena kita tahu apabila terkait dengan UMKM maka terjadi aktivitas ekonomi, ada transaksi, ada pembayaran. Nah, selain pembayaran itu sendiri kita melihat bahwasanya ada faktor pembiayaan Pak. Tidak semua UMKM mempunyai katakanlah modal yang cukup untuk memulai suatu usaha, sehingga ada juga yang namanya fintech yang terkait dengan funding dan lending. Prinsip dasar perbankan tentunya kita melihat ada yang menyimpan uang, ada yang meminjamkan uang. Nah, pada kondisi ini sama seperti tadi UMKM juga memerlukan pembiayaan, kemudian masyarakat juga bisa melakukan funding, Pak. Oleh karena itu digitalisasi keuangan itu tadi sangat penting untuk bisa mempertemukan antara kebutuhan funding dan kebutuhan lending itu sendiri. Sehingga kami juga tentunya sangat mendorong UMKM bisa go digital, dan pada akhirnya tentunya harapannya adalah dengan UMKM go digital itu tadi semua kebutuhan masyarakat itu bisa terpenuhi, yang pada akhirnya tentunya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Itu. Ke Pak Ari, ini kan sebenarnya tujuan utamanya kan mempermudah ya Pak ya. Dari sebelumnya sulit seperti itu, terbatas, tapi dengan digital ini semuanya lebih gampang, lebih mudah seperti itu. Tentunya kan dengan mudah ini tidak gampang ya Pak ya. Maksud saya begini, tentu ada celah seperti itu. Apapun sistem yang terbaik dibuat tetap ada celah. Bagaimana kita menutup celah itu agar tidak bisa dapat dijebol? Mungkin gini Pak, kasusnya kemarin terkait dengan data ya, yang data kemarin yang sempat dijebol itu. Betul. Kan bikin kita susah juga gitu Pak. Nah, ini gimana? Apa yang harus dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang seperti demikian? Baik, jadi ini suatu hal yang menarik ya tentunya ya, sebagai masyarakat, kemudian sebagai pengembang platform tersebut, sebagai pemerintah dan otoritas ya, terkait dengan platform-platform digital ini. Makanya ingin saya sampaikan ya, bahwa kita sebagai masyarakat tuh harus bijak, hati-hati ya. Jadi tidak menutup kemungkinan ya kan,
data yang kita berikan itu bisa disalahgunakan. Nah, makanya kita yakin dulu platformnya itu apakah sudah terdaftar di OJK, apakah dalam pengawasan OJK, apakah memang platform ini memang milik pemerintah atau milik swasta. Jadi kita itu bisa memilah-milah dan memilih-milih. Jadi filter, kemudian kita pilih. Nah, tentukan dengan yang tepat ya, sesuai dengan apa yang kita inginkan terhadap penyedia jasa tersebut. Nah, makanya jangan mudah memberikan data pribadi kita terhadap siapapun ya, terhadap siapapun termasuk platform digital. Ini akan membuat kerugian apabila disalahgunakan tentunya. Nah, itu suatu hal yang utama. Nah, bagaimana dengan otoritas? Otoritas seperti yang disampaikan Mas Tomo tadi harus mengawasi platform-platform aplikasi yang memang nanti ternyata meresahkan atau melenceng penggunaannya. Nah, kemudian dari pemerintah bagaimana ya? Kita harus membuat aplikasi-aplikasi, pengembangan aplikasi yang nanti mudah dalam proses perizinan, proses pembayaran. Nah, kemudian proses pendataan. Nah, ini suatu hal yang dalam satu data Indonesia ada ya, satu data Indonesia. Nah, ini terus ditingkatkan agar tidak terjadi ya itu tadi penyalahgunaan ataupun kerugian oleh berbagai pihak tentunya. Nah, itu yang perlu dilakukan ya. Bagaimana dari sisi masyarakat, kemudian dari sisi pemilik platform aplikasi tersebut, pengembang, kemudian dari sisi pemerintah maupun dari sisi otoritas dan regulator tentunya. Ini suatu hal yang harus diperhatikan dan diawasi sehingga ekosistem digital keuangan ini menjadi sebuah ekosistem yang nanti akan membawa manfaat bagi semua pihak tentunya. Tidak ada faktor lama lagi, ya, real time. Betul. Ya. Kita ke Pak Tomo lagi. Pak Tomo, resikonya nih Pak dari penggunaan digitalisasi keuangan dan sebenarnya apa? Tadi sudah saran sebenarnya dari Pak Ari ya. Tapi dari BI, kacamata BI sendiri seperti apa Pak? Langkah-langkah yang bisa diambil dari risikonya. Ya, tadi disampaikan memang kita tahu zaman sekarang ya, semua orang mau instan. Betul. Mau cepat. Mau cepat kaya, mau cepat semuanya. Padahal kenapa buru-buru ya nggak Pak? Benar, iya. Nah, pengen cepat, semuanya serba instan. Oleh karena itu, karena instan maka timbullah resiko-resiko itu. Karena mau instan, mau cepat itu. Sehingga muncullah tadi yang disampaikan oleh Pak Ari. Berbagai modus-modus, katakanlah modus-modus kejahatan seperti social engineering, kemudian berbagai aktivitas phishing, kemudian kita tahu bahwasanya ada aplikasi katakanlah kita menerima kan memang kita pakai aplikasi media sosial ya. Betul. Kita terima .apk kemudian kita salah klik karena tergiur dengan berbagai katakanlah pemberitaan, berbagai katakanlah gimmick-gimmick yang ditawarkan oleh itu. Maka dari itu tentunya masyarakat kita harus bijak dalam melakukan transaksi, dalam menggunakan media sosial, dalam menggunakan gadget kita semua. Nah, kami Bank Indonesia tentu tidak bisa sendiri, Pak. Tadi disampaikan bukan hanya otoritas, berawal dari bagaimana ketentuan perundang-undangan itu pertama kali. Karena kita tahu bahwasanya berawal dari adanya bagaimana ketentuan itu dibuat itu sendiri. Ketentuan perundang-undangan yang berlaku sudah ada, kemudian bagaimana penerapan oleh industri. Ketika penerapan industri itu kemudian bergulir kepada bagaimana otoritas itu mengatur secara spesifiknya. Pengaturan-pengaturan untuk memagari terjadinya katakanlah penyimpangan-penyimpangan atau penyelewengan itu. Tidak hanya sampai di situ, otoritas-otoritas saja, tapi kita tentunya harus bekerja sama dengan berbagai aparat penegak hukum tentunya. Aparat penegak hukum, kita lihat bahwasanya kita juga semuanya bersinergi. Tidak bisa hanya satu instansi saja, otoritas saja. Semua harus bersinergi. Untuk itu makanya kami, Bank Indonesia tentunya yang bisa kita lakukan adalah melakukan edukasi, sosialisasi, dan literasi. Peningkatan literasi, bagaimana cara bijak pilah dan pilih, tadi yang disampaikan oleh Pak Ari, bagaimana kita menggunakan semua layanan digitalisasi, semua layanan keuangan yang ada di Indonesia. Nah, ada 3 tips yang memang kami coba sampaikan. Yang pertama adalah jaga kerahasiaan data pribadi, Pak. Betul. Yang kedua adalah waspada tentunya saat bertransaksi digital, dan yang ketiga adalah jangan ragu untuk mengadu apabila memang terjadi penyelewengan itu. Karena ketika
tidak ada pengaduan, kami tidak tahu bagaimana modus-modus itu terjadi. Sehingga ketika tidak dilakukan pengaduan itu, maka semakin banyak timbul korban. Oleh karena itu, makanya 3 tips kami itu tadi, kami harapkan bisa diterapkan oleh kita semua sebagai masyarakat, tentunya dalam melakukan transaksi keuangan itu. Pak, Itu mungkin. menarik terkait dengan pengaduan tadi, Pak. Pengaduan ini pengaduan ke pihak yang berwajib atau ke pengaduan ke BI sebagai bank sentral atau ke OJK atau seperti apa, Pak? Nah, terkait dengan tadi ya, memang kaitannya tadi terkait dengan digitalisasi keuangan, ada yang namanya instansi yang memberikan jasa ini. Ada perbankan dan juga ada fintech. Nah, ada beberapa yang memang kita tahu bahwasanya sejak lahirnya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan di tahun 2011, pengawasan perbankan itu sudah berpindah dari Bank Indonesia kepada OJK sejak tahun 2013 atau 2014. Antara itu kemudian beralih ke OJK. Sehingga apapun yang kaitannya dengan perbankan itu memang semuanya memang pengaduan itu, pelindungan konsumen itu ada menjadi ranahnya OJK. Namun demikian memang Bank Indonesia masih sebagai otoritas sistem pembayaran. Kita tahu bahwasanya kaitannya keuangan itu salah satunya adalah terkait dengan pembayaran ya Pak ya. Nah, kalau terkait dengan pembayaran memang masih menjadi ranahnya Bank Indonesia. Sehingga jika terjadi katakanlah penyimpangan-penyimpangan ataupun terkait dengan transaksi sistem yang kaitannya dengan sistem pembayaran di luar daripada perbankan, itu bisa melapor kepada Bank Indonesia. Kemudian memang secara prakteknya Bank Indonesia tadi tidak hanya sendiri tentunya dengan penegak hukum dan juga dengan OJK, kami memang tergabung dalam apa yang dinamakan dengan Satgas Pasti, salah satunya. Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal. Ini salah satu satgas yang mungkin kita bersama-sama antara BI, OJK, kemudian kementerian atau lembaga terkait, instansi terkait, tentunya kita berusaha untuk bisa menekan berbagai penyimpangan-penyimpangan. Kita berusaha untuk katakanlah supaya masyarakat tidak rugi dalam hal ini, tidak tertipu, tidak mengalami ketidaknyamanan dalam melakukan transaksi kesehariannya melakukan aktivitas keuangan ini. Itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Astomo Ardi dan Pak Ari Agung. Kita masih akan kembali di segmen terakhir dan kita jeda sebentar nih Pak. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami di Bubble Expose dan mungkin masih ada pemirsa yang baru bergabung bersama kami. Tema yang kami angkat pada siang menuju sore hari ini adalah akselerasi digitalisasi keuangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Menghadirkan 2 orang narasumber, pertama Pak Astomo Ardi yang merupakan Kepala Unit Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengawasan SPPUR KPWBI Provinsi Babel, dan Pak Dr. Ari Agung Nugroho merupakan Sekretaris Prodi S2 MMF BUBB dan anggota ISEI Bangka Belitung. Kita kembali ke Pak Astomo Ardi. Pak Astomo Ardi, ke depan seperti apa target atau yang ingin dicapai dari digitalisasi keuangan khususnya di Bangka Belitung? Oke. Tentunya kita tahu bahwasanya Bangka Belitung bagian dari Indonesia, Pak. Betul. Bagian dari Indonesia sehingga Bank Indonesia terkait dengan otoritas sistem pembayaran punya yang namanya blueprint sistem pembayaran Bank Indonesia tahun 2025. Kita sudah sampai di tahun 2024, 2025 sudah di depan mata, sehingga kita ingin menata kembali, ingin melakukan perbaikan-perbaikan improvisasi bagaimana penerapan daripada sistem pembayaran ini, sehingga memang kita dalam tahap penyusunan dan finalisasi terkait dengan blueprint sistem pembayaran di tahun 2030 yang tentunya akan kita luncurkan dalam waktu dekat.
Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah tentunya untuk mendorong industri sistem pembayaran yang menghadirkan berbagai teknologi dan berbagai inovasi yang mendukung interkoneksi dan interoperabilitas terkait dengan sistem pembayaran yang memang merupakan kewenangan daripada Bank Indonesia itu sendiri. Nah, terkait dengan tadi yang disampaikan, memang ada beberapa target yang dimiliki oleh Bank Indonesia sendiri. Salah satu yang tadi coba kami sampaikan adalah terkait dengan transaksi kris, Pak. Nah, transaksi kris ini secara nasional memang kita mengharapkan ada target di tahun 2024 ini adalah 55 juta pengguna dan juga 2,5 miliar secara volume transaksi itu sendiri. Di Bangka Belitung sendiri kita juga mempunyai target. Targetnya adalah kita tahu bahwasanya memang sudah ada pengguna existing ya Pak ya. Kita mempunyai target minimal 34.000 pengguna baru. Artinya tadi yang belum pernah melakukan transaksi sama sekali itu diharapkan bisa menggunakan berbagai gadget, berbagai media yang digunakan untuk melakukan transaksi kris itu sendiri. Kemudian kita juga mengharapkan adanya peningkatan hingga mencapai 3,3 juta volume transaksi di tahun 2024 ini. Oke. Itu Pak. Oke, baik. Terakhir Pak Ari, mungkin ada yang ingin disampaikan baik untuk masyarakat dan seperti apa digitalisasi keuangan Bangka Belitung. Silakan Pak Ari, singkat Pak Ari. Baik ya, jadi yang pertama itu kita bijak dalam penggunaan platform teknologi tentunya ya, apalagi teknologi keuangan digital. Jadi kenali platformnya itu dulu ya kan, kemudian manfaat apa, peluang dan tantangan apa yang kita bisa gunakan dalam platform tersebut. Dan terakhir ya, apakah itu kita bagaimana kita keamanan, kenyamanan dalam penggunaan platform dan updating tentunya ya. Jadi kan platform-platform itu selalu update ya bagaimana fitur-fitur yang digunakan dan ini menjadi satu kesatuan di mana kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Betul. Nah, itu pesan saya bagi masyarakat. Oke, baik. Terima kasih Pak Hastomo Ardi, Kepala Unit Implementasi Kebijakan Sistem Pembayaran dan Pengawasan SPPUR KPWBI Provinsi Babel dan Pak Dr. Agung Nugroho SEMBA, Sekretaris Prodi S2MM FEB UBB dan anggota IC Bangka Belitung yang telah hadir di studio TVRI Bangka Belitung. Kita berharap bahwa akselerasi digitalisasi keuangan di Bangka Belitung dapat segera tercapai dan pastinya dapat mempermudah masyarakat serta dapat meningkatkan perekonomian yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saya Mulyo Widodo beserta seluruh kerabat kerja bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.